wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melaksanakan praktek bimbingan kelompok dengan metode gerak. Nah, jadi di dalam metode gerak ini adanya pengertian metode, kemudian adanya teknik-teknik metode, dan juga adanya tujuan dari metode. Nah, sebelum masuk kepada penjelasannya, di sini terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Linda Marlina. Perkenalkan, nama saya Marzayanti. Perkenalkan, nama saya Mahmuda. Perkenalkan, nama saya Putri Fira. Baiklah, jadi untuk penjelasan selengkapnya akan saya serahkan kepada anggota kelompok kami. Kepada Marzayanti, saya persilakan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode gerak. Nah, jadi metode gerak dalam bimbingan konseling ialah salah satu pendekatan atau teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran bimbingan kelompok. Nah, jadi metode ini menekankan pada kegiatan fisik atau lebih banyak gerak tubuh sebagai sarana untuk memfasilitasi komunikasi dalam kegiatan kelompoknya. Nah, di sini ada beberapa teknik yang akan dijelaskan Putri Mafira. Baik, di sini ada speaking. Tujuannya itu adalah memecahkan kebeguan atau menciptakan suasana yang santai sebelum masuk ke topik utama. Yang kedua ada role playing. Di sini anggota kelompok memerankan peran tertentu sesuai dengan situasi yang diberikan. Lalu ada ketiga simulasi. Jadi di sini mirip dengan role playing, namun lebih fokus pada simulasi situasi nyata. Jadi di sini kami mengambil metode role playing. Di sini kami akan bermain peran. Jadi bermain peran itu kayak sosiodrama. Jadi saya selaku penolong, Mahmuda sebagai pelaku, dan si Marza sebagai orang tersangka yang dibully oleh si Mahmuda. Baik, selanjutnya di sini saya akan jelaskan tentang penggunaan metode gerak dalam bimbingan dan konseling. Jadi yang pertama itu memperkuatkan keterlibatan. Jadi dengan melakukan kegiatan fisik atau gerakan atau anggota kelompok akan lebih aktif terlibat dalam proses belajar atau penyuluhan. Kemudian memperkaya komunikasi. Jadi nanti gerakan tubuh dapat menjadi bahasa komunikasi yang kuat dalam kelompok. Selanjutnya nanti memperluas pemahaman. Jadi nanti metode gerak ini juga dapat membantu anggota kelompok memahami konsep atau materi yang sedang dipelajari dengan cara yang lebih konkret. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan keterampilan. Jadi dengan berpartisipasi dalam kegiatan fisik dalam kelompok, anggota ini dapat mengembangkan keterampilan sosial seperti kepemimpinan, kerjasama, dan pengambilan keputusan. Sekian. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita masuk kepada bimbingan kelompok dan akan dilanjutkan dengan praktek gerak yaitu sosiodrama atau role play. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur hanya kepada Allah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ibu semuanya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Oke, jadi pada kesempatan hari ini ucapkan terima kasih banyak karena anak-anak ibu sudah datang pada kesempatan hari ini ya. Nah, jadi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, tapi sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok, sebelum masuk kita ke pembahasan, di sini terlebih dahulu kita perkenalan dulu ya. Bisa? Nah, di sini perkenalkan nama Ibu Linda Marlina. Ibu bisa dipanggil Ibu Linda, Ibu Lina. Ibu adalah guru bimbingan konseling di sekolah ini ya. Oke, selanjutnya kepada Ibu. Perkenalkan, nama saya Marzayanti. Perkenalkan, nama saya Mahmuda. Dipanggil apa? Biasa dipanggilnya Muda, Bu. Oke, kalau tadi Marza? Biasa dipanggil Marza. Oke, kalau yang di samping Ibu, Putri Mafira.
Mafira, kalau dipanggil Putri. Oke, baik ya, Ibu udah tahu namanya semua. Kalau begitu kita langsung saja masuk ke pembahasan. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan juga, jadi pembahasan kita hari ini tentang bullying. Oke, sebelum itu kita buat ice breaking dulu, mau nggak? Oke, kalau begitu Ibu ada 4 kertas ya. Jadi satu orang satu kertas. Pilih kertasnya mau yang mana. Oke, Ibu satu ya. Nah, kemudian taruh di depan di sini kertasnya. Sudah? Sudah. Kemudian lemas kertasnya ini. Sudah? Sudah. Kemudian kalau misalnya ada apa-apa, Ibu bilang taruh di tangan kirinya di sini. Kalau Ibu bilang taruh berarti ditaruh kertasnya. Kalau Ibu bilang angkat berarti diangkat. Kalau Ibu bilang buang berarti dibuang, ya, dibuang ke mana aja. Buang ke tempat yang luas, ya. Bisa? Bisa. Oke. Perlu kita briefing dulu nggak usah? Oke. Kita tes ya. Yang pertama angkat. Ya, diangkat nanti kertasnya gini. Taruh. Angkat. Taruh. Angkat. Angkat. Kan gitu. Nanti kalau yang kalah kayak mana, Bu? Kalah gimana? Apa kita kasih dispennya? Nyanyi, Bu. Boleh. Ya. Boleh nyanyi ya. Boleh. Oke. Ini kita tes dulu nih. Nah, yang pertama angkat. Nanti Ibu angkat nih ya, Ibu. Ya, Bu. Ini ya. Taruh. Angkat. Taruh. Angkat. Taruh. Angkat. Buang. Oke, tepuk tangan. Baik, tidak ada yang kalah ya. Oke, baiklah, ini juga. Sekarang kumpul balik kertas yang tadi sudah dibuang. Baiklah, jadi di sini kita masuk ke pembahasan kita tadi. Apa tadi pembahasan kita? Nah, Ibu ingin tahu nih dari Marza dulu, apa yang Marza ketahui mengenai bullying? Semua tindakan yang merugikan orang lain. Iya, betul sekali. Kalau Mahmuda? Tindakan kekerasan sama teman atau sama lawan. Kalau Putri? Menggunakan fisik. Kekerasan. Ya, betul ya. Apa yang udah Nenek Ibu semua sampaikan, sebutkan itu benar sekali. Jadi bullying itu adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, ya. Nah, ini bisa berupa dari sifat sakit hati, bisa berupa dari sifat iri, sehingga tidak senang hatinya melihat itu kemudian dia ganggu, ya. Oke. Nah, kalau Marza apa pernah melihat orang yang membuli atau orang yang dibully? Pernah nggak lihat? Pernah, Bu. Kebetulan Marza juga sebagai korban bullying. Oh, sebagai korban dibully. Itu kapan terjadinya? Itu pas waktu SMP. Pas waktu SMP. Tapi sekarang bagaimana? Kalau sekarang sudah enggak sih, Bu. Sudah enggak ya? Nah, kalau Mahmuda gimana nih? Kalau Mahmuda pernah lihat nggak yang orang-orang dibully? Pernah, Bu, tetangga saya. Tetangga? Iya, Bu. Terus? Tetangga saya pernah lihat orang bully itu tetangga saya, Bu. Jadi tetangga saya itu teman saya, Bu. Yang bulinya teman dia lagi. Iri dia, Bu, karena teman saya itu kaya. Oh, karena temannya kaya. Oke. Kalau Putri gimana kalau Putri lihat kayak misalnya yang terjadi sama si Mahmuda? Apa yang Putri rasakan? Kayak menolong. Mau menolong ya? Oke. Tapi kalau Putri pernah lihat nggak orang yang dibully? Pernah, Bu, di sekolah. Ya, gimana Karena si ini dia iri sama si Aini karena dia cantik. Ani iri. Kemudian dibully gitu ya. Oke, jadi kalau Putri gimana caranya supaya membantu si kawan yang dibully ini? Melapor kepada yang berhak wajib. Kalau yang lain gimana caranya? Kalau menurut saya, Bu, lapor aja ke polisi. Nah, kalau Marza? Dia kan mau berlapor.
ibu, kepala sekolah, atau mungkin ya. Oke, nah kalau begitu di sini kita ada praktek geraknya. Kita mulai geraknya. Oke, kalau begitu di sini kita akan bermain peran atau role play ya tentang bullying. Nah, jadi kan di sini ibu minta salah satu ada yang jadi korban, ada yang jadi pelaku, dan ada yang jadi penolong. Ya, bisa ya. Nah, tentukan terus siapa yang mau jadi korban, siapa yang mau jadi pelaku, dan siapa yang mau jadi penolong. Oh iya boleh, Putri penolong. Siapa lagi? Pelaku. Oh jadi korban boleh ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita praktekkan ya. Terus PR cepat. Ini kan tugas dari Tulis cepat. Aku mau pergi deh. tapi kan tugasnya Kak, kamu nggak menjelaskan sama nggak? jangan kayak gitu. PR-nya. Jangan kayak gitu. Cepat tulis. Iya, dia harus tulis. Gitu dong. Nanti ketahuan sama guru. Apa sih? Jangan kayak gitu, nggak boleh kita belajar tentang akhlak, nggak boleh kayak gitu. Apa sih kamu? Jangan itu akhlak. Usaha. Cepat tulis. Ibu, lihat ini bu, ada bertengkar bu. Tulis yang cepat ya. Iya. Cepat tulisnya. Bagaimana? Semua ini semua kau kerjain, semua kerjain. Tapi kan tugasku belum disiap. Siapa lagi kepukul kau nanti ya? Jangan kayak gitu lah. Cepat. Ayo datang, ayo cepat datang. Ih, cepat lah. Kenapa? Cepat ya. Mahmuda, tenang dulu nak, tenang dulu. Kenapa ini? Ya, tenang dulu. Marza, duduk dulu Mahmuda, duduk dulu. Kenapa ceritanya ini? Marza, gimana? Kenapa tadi Marza? Oke, kita ini salah aja yuk, kita ke ruang guru sebentar yuk. Sama Mahmuda ya. Ya Bu. Yuk. Kasih kok. Nah, jadi kan kita tadi udah melaksanakan permainan peran tuh. Nah, sekarang Marza, apa yang Marza rasakan ketika menjadi korban tadi? Ini belum merasa sedih, takut, karena masih kayak ditekan sama kawannya kan. Nah, terus kalau Mahmuda, apa yang Mahmuda rasakan ketika menjadi seorang pembuli? Saya rasakan tuh seperti dia tuh seperti dialah yang paling keren Bu. Dia yang paling penguasa di kelasnya gitu. Terus paling takutin oleh orang sekitar. Tapi Termasuk Marza tadi setelah tapi Mahmuda tadi akan ada merasakan takut juga takut, enggak? takut Bu. Kalau saya jadi korban takut lah Bu. Pasti takut, sedih gitu. Nah, kalau Putri bagaimana menjadi senang? Karena bisa menolong kawan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya udah begitu ceritanya, bagaimana cara supaya kita tidak terlindungi dari ini? Kalau ada dari kan di situ peran penting dari korban dia nggak bisa melawan. Jadi kalau Marza jadi korban mungkin Marza akan lebih bisa melawan orang yang membuli atau langsung melakukannya kepada dia. Kalau Mahmuda, kalau apa bagaimana kalau solusi dari Mahmuda supaya tidak terjadi bullying kayak tadi? Kalau saya sibuk bantu damai kan antara si korban sama si pelaku tadi, atau kayak nolong dipanggil guru gitu. Jadi kan si pelaku pasti takut gitu kalau dia ada begini. Apa perlu dipanggil guru bimbingan konseling? Bisa lah Bu. Ya. Oke, kalau Putri bagaimana? Kayak bekerja sama dengan kawan satu kelas dengan bertengkar bu. Berarti udah tahu semua ya cara-caranya ya. Oke, kalau begitu apa anak-anak yang rasakan selama kita melaksanakan bimbingan kelompok tadi? Kalau dari Marza yang Marza rasakan ini Bu, lebih lega dan tahu cara bagaimana mengatasi bullying, cara
sama juga mengajar. Jadi mereka lebih tahu lagi gimana cara lebih baik lagi. Selalu baik ya. Kalau Putri bagaimana? Lebih luas mempelajari. Bagus sekali ya. Kita tepuk tangan dulu untuk hari ini. Sangat bersyukur karena semuanya bisa menjawab dan bisa memberikan ide-ide terbaru supaya bisa terjauhkan dari bullying, ya. Oke, mudah-mudahan kita berdoa semoga kita terjauhkan dari orang-orang yang bully dan terjauhkan dari pelaku bullying, ya. Baiklah, kalau begitu karena jam sudah waktunya kita anak-anak ibu masuk ke kelas. Sekarang kita tutup ya. Oke, baiklah. Langsung saja kita tutup dengan membacakan doa di dalam hati masing-masing. Berdoa selesai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.